Jadi prinsipnya teman-teman selama 24 jam, selama satu hari satu malam, luangkan waktu 5 menit atau berapa untuk dalam kondisi yang sangat rileks, di alpha state mungkin ya. Terus kemudian bikin panggung imajinasi gitu. Ketika teman-teman meng-create panggung imajinasi, bayangkan di tempat yang sangat rileks, damai gitu ya, dan pokoknya peaceful lah ya. Terus kemudian hadirkan rasa syukurnya, rasa bahagianya, emosinya dihadirkan sekarang gitu, bahwa itu udah kejadian gitu, dan bahagia banget. Itu quantum leap ya teman-teman ya. Dan itu sangat membantu sih, sangat membantu. Bahwa sadar kita menginginkan apa, kita kayak dibaca semesta itu bisa jadi merespon gitu, oh ini orang ini pengen kejadian kayak gini gitu ya. Dan itu ilmu yang kalau bahasa Karoma itu usaha intuisi. Nah, itu ya. Betul. Iya nggak sih? Iya, menciptakan panggung imajinasi untuk mengubah jalur takdir kita. Kamu pernah nggak sih? Pernah dong. Saya kan, teman-teman saya kan pas waktu di Bali kan banyak saya belajar dari teman-teman Eropa. Mereka itu suka cari tempat yang rileks, pergi ke hutan. Saya pertama, ngapain orang ini pergi jauh-jauh dari kota terus menyendiri di tengah-tengah hutan sambil duduk, sambil apapun dah. Yang penting mereka rileks. Itu sudah dilakukan banyak orang. Yang Rozi pelajari, habit mereka tuh orang-orang bule pada saat liburan tuh yang perlu kita contoh tuh apa? Misalnya pas dia lagi berada di pinggir kolam gitu kan, apa? Yang perlu kita contoh ya mereka bisa melepaskan gitu loh. Sadar ini apa namanya, kebutuhan saya untuk afternya gitu. Jadi mereka itu rileks, melepaskan penat mungkin ya, mencari imajinasi dan mereka lihat sendiri kan, bule-bule hidupnya kan. Mereka kan tahu kan kapan kemudian waktunya bekerja dan kapan waktunya istirahat, relaksasi diri ya, benar banget. Dan pada saat di pinggir kolam rata-rata ya 90% bule itu baca buku loh. Baca buku. Saya senang banget baca buku, Mas. Kalau ngeliat laki-laki baca buku, Mas. Jangankan di pinggir kolam loh, Mas. Saya. Mereka di pinggir pantai pun pasti bawa buku gitu loh. Iya, Mas, betul. Nggak pernah lepas dari buku. Bahkan ngapain aja di tengah hutan dimanapun saya lihat. Saya kan dulu sempat jadi guide kan. Nganter mereka itu setiap hari bawa buku. Dan ada beberapa buku yang saya simpan di rumah gitu loh. Masya Allah. Yang dikasih ke saya. Nah, mereka tahu itu. Kalau kesadaran kita seperti mereka kan ya, mungkin kehidupan kita bisa berubah gitu loh. Aku pengen menggali tadi yang Karoma, yang soal apa tuh namanya, Apa tuh, Mas? penyerahan diri tadi loh, mengakui kekurangan kita gitu loh. I see. Ya, itu tuh untuk membedakan bahwa kita tuh memang benar-benar itu bukan sebuah penyerahan diri, tapi itu adalah ya memang kamu lemah aja jadi orang gitu. Itu membedakannya gimana kira-kira gitu? Kita kan tidak mengumbar, Mas. Kita kan ngakunya ke Allah. Allah kan maha segala-galanya. Iya. Kita mengakui kelemahan kita. Ibaratnya kita mengakui, kita bersedih hati, tapi kita masih meminta. Ya Allah, aku merasa aku tidak kuat lagi, aku tidak sanggup lagi. Mohon pertolonganmu. Itu kan kita mengakui kita butuh, sangat-sangat butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu loh, Mas Hendra. Itu bukan sebuah kelemahan kalau menurut saya. Justru kayak sebuah pengakuan bahwa kita itu manusia yang memang tidak sempurna dan masih ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak mengakui sebagai hamba nggak sih, Mas? Kalau menurut saya, Mas ya. Iya. Oke deh, menarik itu ya. Aku kok kayak dejavu, Mas. Sudah pernah ngedengerin Kak Roma ngomong kayak gini ya? Oh, kita dejavu, Mas. Serius. Tak inget kapan ya aku dengerin dia. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Sekarang aku masuk ke ini, Mas Rozi. Kita coba memberikan beberapa potret kehidupan yang nyata, yang real gitu ya. Terus kemudian solusinya, karena kalau ngobrol sama Kak Roma itu kan beliau tuh konsultan yang hebat deh. Aku melihat potensi luar biasa itu ya. Amin. Nah, misalnya ada kejadian kayak gini nih. Ada seorang wirausahawan. Nah, misalnya Mas Rozi nih, wirausahawan, dia kan jualan beras banyak nih. Handle banyak jualan beras di Jawa Timur gitu. Jadi teman-teman yang butuh beras nanti silakan hubungi Mas Rozi ya. Misalnya dia gagal 2 kali nih dalam usahanya lah, entah apapun itu. Bagaimana dia itu bisa menggunakan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, paradok negatif tadi gitu. Menggunakan teknik yang negatif thinking tadi, atau kemudian penyerahan diri total tadi. Contohnya bagaimana, Kak Roma, supaya kemudian dia tidak mengalami kegagalan yang ketiga, keempat, dan seterusnya tadi gitu. Gimana tuh tekniknya? Baik.
Kalau menurut saya ya Mas ya, ini bedahnya banyak ya Mas ya. Pertama kalau misalnya paradok tentang ilmu false, yang ya tentang pikiran negatif kayak gitu, itu kayaknya opsinya dipakai untuk ke terakhir deh Mas. Oke, sip, setuju. Itu terakhir dulu. Opsi yang kedua adalah penyerahan diri. Kalau misalnya kita tidak berbakat di jualan beras, ganti. Nggak ada salahnya Mas. Oke. Kemarin, saya juga suka banget berbisnis Mas. Suka banget berbisnis, tapi selalu gagal. Selalu hujan. Saya kan bisnis minuman ya Mas ya. Selalu hujan. Demi Allah Mas, saya nggak bohong. Selalu hujan Mas. Saya bingung. Kenapa saya jualan es selalu hujan? Seolah-olah itu waktunya hujan gitu loh Mas. Tapi waktu saya nggak jualan es, saya jualan lain, nggak hujan. Terus saya mikir lagi, ini kenapa ya? Akhirnya saya baca garis tangan ya Mas ya. Setelah saya menemukan jati diri saya gitu loh Mas. Ternyata saya berhubung dengan sosial. Oh iya. Saya sangat berbakat di bagian konsultan, baca pola, sosialisasi, dan tentang kemanusiaan. Kayak gitu loh Mas. Saya akan naik tajam di situ. Terus saya berpikir, kalau saya suka bisnis, berarti saya harus lepas dulu nih bisnis yang lain. Berarti kasih ke orang lain bisnis yang saya sukain, bisnis yang saya berbakat di situ, itu yang saya kelola. Itu poin yang kedua ya Mas ya, penyerahan diri. Kayak kalau nggak berhasil berarti aku bakatnya di tempat yang lain. Berarti bakat dulu ya? Gini loh Mas, kalau misalnya kita udah nyoba berkali-kali gagal dan kita berpikir kayak ini salahnya di mana ya, artinya kita harus buang ego kita dulu. Kita harus singkirin dulu egonya, dipindahin dulu. Ini di mana salahnya? Kita buka dulu, kita bedah dulu. Penyerahan diri dulu, ya Allah, aku sedikit bodoh bisnis di sini, gagal terus ya Allah. Tolong beri aku petunjuk. Salahnya di mana? Apakah di bagian sistem manajerial bisnisku? Apakah sistem keuangan bisnisku? Ataukah memang aku yang tidak cocok untuk bisnis di bagian ini? Kayak gitu loh Mas. Karena saya melakukan itu Mas, apa yang cocok untuk aku? Tolong beri petunjuk ya Allah ya Rabbi. Itu kan penyerahan diri ya Mas. Iya. Dan opsi yang paling pertama adalah ikhlaskan. Oke. Kalau misalnya mau tetap ada di situ, ya udah ikhlas aja. Apapun yang terjadi, whatever happen, ikhlaskan. Yakin aja bahwa di masa depan akan ada hal yang lebih luar biasa dari semua kehilangan yang sudah pernah terjadi di dalam hidup kita. Itu ada 3 opsi, Mas. Mau pilih yang mana? Iya. Ini jawabannya perfect banget. Alhamdulillah itu mana yang nyamannya gitu loh Mas. Iya. Kalau saya lebih pilih nomor 2. Saya nggak mau buang-buang waktu soalnya Mas. Karena yang pertama itu kan kayak trial and error lagi. Berarti gitu. ST-nya dititipin ke Tuhan dulu ya? Iya, kayak gitu. Ya.